Saudara, kalau dalam hidup kita ini kita tidak pernah tahu tentang diri kita sendiri, tentang hidup kita, maka seringkali kita tidak bisa membawa diri kita ke arah mana Tuhan akan membawa kita melangkah. Nah, karena tidak kenalnya diri kita sendiri, maka itu kita bisa buat salah dalam hidup ini. Saya ulangi, karena kita tidak mengenal tentang diri kita sendiri, maka kita sering buat salah. Nah, firman Tuhan itu adalah jawaban. Firman Tuhan adalah petunjuk. Firman Tuhan adalah buku kehidupan ini. Firman Tuhan adalah, kalau saya pakai istilah begini, kalau saudara pernah beli foto, kamera foto, saudara pernah beli DVD player, saudara pernah beli motor atau jam tangan atau alat-alat elektronik yang lain, biasanya ada buku apa namanya itu? Buku petunjuknya, buku manualnya. Nah, begitu pula kita beli HP, ada buku petunjuknya. Nah, kalau kita beli barang-barang itu, kita bisa beli, kita punya uang, mau beli yang mahal juga boleh. Tapi kalau kita tidak tahu barang itu, karena kita tidak baca bukunya, lalu barang itu jadi apa? Kalau kita salah pakai, jadi rusak. Nah, begitu pula kehidupan ini. Akhirnya barang-barang kita beli, yang tadinya itu bisa menolong hidup kita untuk lebih mudah, tapi kita tidak pernah baca bukunya. Akhirnya barang itu malah merepotkan. Tiap 2 hari dibawa ke tukang servis. Karena rusak, kita tidak tahu bagaimana cara pakainya. Nah, seperti itu hidup kita kalau kita tidak kenal. Nah, untuk bisa mengenal hidup ini, Alkitab adalah buku petunjuknya. Katakan amin. Bukan buku yang lain. Alkitab itu adalah buku petunjuknya. Orang ingin hidup sehat, tapi tidak pernah baca buku petunjuknya, dia akan jadi sakit. Nah, itu yang kita harus kenal. Alkitab ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa sehat. Alkitab itu mengajarkan. Mari kita lihat sekarang satu ayat dulu tentang siapa kita. 2 Korintus 4 ayat 16. Bagaimana keadaan manusia itu? Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Lihat, ini yang pertama. Meskipun manusia lahiriah kami makin merosot. Nah, saya tanya, manusia lahiriah itu yang mana? Ayo, manusia lahiriah itu yang mana? Tubuh kita ini. Karena dilahirkan, ya, fisik kita yang di luar ini. Ya, ini manusia lahiriah kami makin merosot. Namun, nah ini dia. Manusia mana? Batinia kami diapakan dari sehari ke sehari dibarui. Nah, mana manusia batin itu? Roh kita. Saudara, inilah manusia. Jadi ada yang manusia lahir, yang di luar ini fisik kita ini, dan ada manusia roh. Binatang hanya punya satu saja. Dia punya apa? Punya tubuh saja, yang lahir saja. Binatang tidak punya yang di dalam. 2 Korintus 4 ayat 16. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16. Berarti manusia itu terdiri dari berapa bagian? Yang ayat ini bilang 2. Yang apa satu? Yang lahir, yang di luar fisik ini, dan yang di dalam. Nah, sekarang siapa yang pakai jam tangan? Ada pakai jam tangan? Ya, saya beri contoh ini. Menurut saudara, kan ada 2 bagian, bukan? Jam tangannya yang pertama luarnya ini. Lalu dalamnya ada apa? Mesinnya. Nah, menurut saudara, yang disebut jam tangannya itu yang mana? Tidak, mesinnya. Contoh, kalau saudara diberi orang jam tangan, saudara tahu jam tangan yang paling mahal itu namanya Rolex. Itu harganya bisa puluhan juta. Mahal sekali jam itu. Nah, kalau saudara diberi orang jam Rolex, cuma luarnya saja nggak ada mesinnya. Walaupun jam itu mahal sekali.
Mau tidak? Nggak mau. Kalau toh ada yang mau, ya buat hiasan saja. Dipakai, wih jam Rolex. Kalau ada orang tanya jam berapa, dia pura-pura ngomong yang lain. Karena jamnya mati. Jadi jam tangannya itu bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Sama seperti mobil. Mobil itu ada apanya? Bodinya. Luarnya juga ada mesinnya. Ayo sebut merek mobil yang paling mahal apa ya? BMW, apalagi Mercy. Oke. Mercy atau BMW. Soalnya diberi orang mobil Mercy baru, betul-betul baru. Tapi nggak pakai mesin. Ayo, tidak pakai mesin. Dorong-dorong. Ya, nah. Terus kalau orang bilang, wah mobilmu bagus, kenapa tidak jalan-jalan? Ah, nabiri kecil mau jalan kemana? Biar aja di garasi. Padahal nggak ada mesinnya. Nah, jadi jam tangan itu adalah yang di dalam. Begitu pula mobil itu yang di dalam, bukan yang di luar. Begitu pula televisi, sama. Bodinya boleh bagus, mereknya boleh bagus. Tapi kalau nggak ada mesinnya di dalam, tidak ada gunanya. Nah, itu arti 2 Korintus 4 ayat 16. Ada manusia lahir yang di luar, ada yang di dalam. Yang disebut pribadi orang itu, seseorang itu, bukan yang kelihatan ini. Buktinya, kalau yang di dalam ini keluar, berarti orang itu bagaimana? Mati. Orang itu bukan orang lagi sudah. Sebentar lagi busuk dia. Betul? Kalau kita mati juga begitu. Tadi sebelum kami mulai nunggu saudara, kami ngomong-ngomong dengan Pak Ghazali, sama prinsipnya. Orang seringkali tidak mikir yang jauh, mikir cuma yang pendek. Kita hidup ini cuma berapa tahun? Apa yang pendek ini kita akan sia-siakan untuk yang panjang nanti. Yang panjang itu di mana? Setelah kita mati. Nah, kita mau milih yang mana? Cuma sebentar, yang di luar cuma sebentar. Kalau yang di dalam ini pergi, maka nggak ada gunanya lagi. Lalu baru ngomong cerita minggu yang lalu, seorang hamba Tuhan, seorang gembala di Nabire, baru umur 42 tahun, dia meninggal. Anaknya 3 masih kecil-kecil. Nah, lihat itu umur orang. Kita tidak tahu. Nah, jadi Tuhan katakan lewat 2 Korintus 4:16 tadi, yang lahir ini bisa merosot. Kenapa bisa merosot? Ayo. Dimakan usia. Artinya ada orang tambah lama tambah muda. Wih, menakutkan itu kok tambah lama tambah muda. Betul tidak? Jangan bergaul dengan orang yang tambah lama tambah muda. Menakutkan dia. Pasti bukan orang. Kalau namanya manusia tambah lama tambah tua. Pasti berubah kita ini. Nah, itu makin merosot. Tapi yang di dalam ini, firman tadi bilang makin apa? Dari hari ke hari diapakan? Diperbarui. Coba saya minta salah seorang baca lagi ayat itu yang kuat. 2 Korintus 4 ayat 16. Silakan salah seorang saudara boleh baca. Sebab itu Ya. tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Kalau kita sudah tahu dari 2 kondisi manusia ini, yang satu pasti merosot. Ya, kalau toh kita nggak pernah sakit misalnya, tetap akan jadi tua, tetap akan merosot. Yang satu luar biasa, dari hari ke hari diperbaharui terus. Jadi kalau kita harus pilih, mana yang lebih baik kita jaga dengan lebih serius? Antara yang luar, antara yang dalam. Yang mana itu? Yang dalam dong. Karena ini yang kekal, yang tidak akan habis-habis. Yang ini akan merosot. Ada manusia, dia orang kaya. Wah, tiap hari rajin makan vitamin, makan obat ini, makan obat itu, supaya kelihatan sehat, kelihatan segar. Tetap yang namanya manusia akan makin merosot. Itu nggak bisa dipertahankan. Kalau dia sebagai orang laki-laki sejak muda dia cakep sekali,